Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geraldo Putra Pratama dengan NIM 122370009 dari program studi Teknik Pertambangan Praktikum Geologi Struktur SIF 5. Di sini saya akan menjelaskan dulu ya bahwasannya ini tugas laprak saya divideokan. Jadi kita akan menjelaskan tentang yang nomor 2 dulu. Nah, pertama nomor 2 ini kalian kawan-kawan bisa lihat nomor 2 soalnya seperti apa. Nah, tugas pertama yang kita bisa lakukan, pertama kedudukan sayap-sayap lipatan ini berapa? Nah, artinya apa? Kita kalau saya pribadi masukin dulu data-data ini drag and dip-nya ke Excel. Ya. Nah, ini jadi data-data drag and dip. Nah, selanjutnya kita copy paste aja. Copy ya. Copy dulu. Pokoknya yang data-data yang tadi di soal kita masukin ke Excel, langsung kita copy. Nah, selanjutnya kita masuk aplikasi DIPS. Nah, ini pekerjaan saya tadi. Tinggal di new kan. Nah, ini kan sudah seperti ini. Tapi kita tadi drag and dip kan. Nah, ini dip sama dip direction. Kita rubah dulu aja drag and dip yang right. Oke. Kita paste aja. Nah, ini kedudukan sayap-sayap lipatan tadi ya, sorry. Kita lihat dulu. Nah, kita pertama cari kedudukan sayap-sayap lipatannya berapa kedudukannya. Berarti kan nyari kedudukan sayap-sayap lipatannya. Nah, baru kita cari konturnya. Nah, cari kontur. Nah, kita dapat nih bahwasannya kedudukan sayap-sayap lipatan itu di sini. Nah, sini, oke. Artinya apa? Ini kedudukan sayap lipatan KSL ya. Kedudukan sayap lipatan. Nah, artinya apa? Kedudukan sayap lipatan ini. Ya. Nah, kita lihat kedudukan sayap lipatan berapa? 122 sama 35. Artinya 122 sama 35 ya. Berarti kan kita hafalin aja nih, 122 sama 35. Berarti kedudukan sayap lipatan ya. Jadi kedudukan sayap lipatan ya. Ini kan sayap lipatan sama dengan 122 dan 122 northeast, 35 derajat 35. Nah, ini kedudukan sayap lipatan. Coba kita lihat lagi ya. Ya, 12235 kedudukan sayap lipatan. Selanjutnya, kita lihat soal lagi. Bahwasanya tugasnya buatlah kontur diagram dari microfold dan tentukan kedudukan bidang sumbunya. Buatlah kontur diagram dari microfold. Nah, kita lihat. Sesar mempunyai kedudukan bidang sesar N 160 derajat is 80 derajat. Akibat berkas tersebut menyebabkan berkembang struktur penyerta microfold. Di lapangan diadakan pengukuran sayap-sayap sebanyak 16 buah. Artinya apa? Kita buat kontur tadi microfold. Nah, microfold tadi yang tadi. Kedua, kita buat bahwasannya kita buat gabungan nih analisis jenis pergerakan sesar dengan nama sesar kondisi ganda dengan data sumbu microfold dan bidang sesar. Nah, bidang sesar ini yang microfold tadi kita dapat dari sini gitu. Kita gabungin aja ya. Nah, kita gabungin, kita masuk ke dips, kita buat news lagi ya. Kita buat new. Nah, kita sebenarnya yang ini kita save aja dulu. Kita save ya. Kita save ini jawaban nomor 2 sayap lipatan. Ini aja ya. Sayap lipatan. Oke. Nah, kita ke dips, kita news saja. Nah, ini kan udah news. Kita cari aja lagi structure. Ya. Kita copy paste yang tadi. Oke, masih ada. Oke. Nah, lihat di soalnya bahwasannya di sini ada kedudukan bidang sesar itu N 160 derajat is 80 derajat. Yang tadi buatlah kontur diagram dengan kedudukan bidang sumbunya. Nah, ini microfold ini kan hasil dari kedudukan sayap lipatan ya. Kita gabungin si bidang sesar dengan si tadi ini, kedudukan sayap lipatan. Gitu. Ya. Jadi tinggal ini tambah aja ini. Tadi kan 160 dengan 80 kan? Ya kan? Coba kita lihat lagi. Nah, 160 dengan 80. Nah, udah bener. Kita masuk ke dipsnya lagi. Cari kontur. Nah, tapi lihat. Sebelum itu, kita harus nyari dulu diagram ROS-nya. Nah, ini kan di sini. Kita harus nyari dulu diagram ROS-nya dari si sayap-sayap lipatan tadi. Nah, saya sudah membuat diagram ROS dari sayap-sayap lipatan. Bentar ya. Ini ya. Coba ya. Gini ya. Oke, ini dia. Jadi, kalau ingin membuat sayap-sayap lipatan, kita lihat. Oke. Sorry, salah. Oke, ini kan tadi gini. Artinya apa? Kita buat lagi. Tapi sebelum itu kita harus buat si sayap-sayap lipatan atau si diagram ROS-nya.
Nah, pertama kita pakai strike div 2. Oke, right. Masukin datanya yang tadi. Tapi kita pakai diagram ROS gitu. Nah, lihat kan? Bahwasannya di sini kita dapat diagram rosetnya seperti ini gitu. Tinggal kita garisin panjangnya gimana ya? Bentar ya. Di sini ya harusnya. Aku semua. Oke. Ini deh, ini nggak bisa ya tadi ya. Oh ini sorry ya. Ini lah. Sama aja. Nah kita dapat bahwasannya dia 5 diagram rosetnya. Artinya kita balik lagi ke sini 5 atau 4 ya tadi? 4 ya. Ini gabungan yang tadi mana ya? Jawaban nomor bukan mana tadi ya? Ini ya? Bukan. Mana tadi ya? Oh ini ya? Enggak sih? Coba kita klik ini. Oke. Oke. Mana tadi ya? Jadi ini kan jawaban nomor 2. Kedudukan sayap lipatan. Nah, kita cari yang ini tadi kan. Tadi kan 4 derajat diagram rosetnya. Kita kontur. Nah, jadilah seperti ini kan. Nah, jadilah seperti ini. Nah, kita plotin aja. Nah, plotin gini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita lanjutin. Tadi kan dia diagram rosetnya menunjukkan bahwasannya dia di 4 derajat sini lah. 4 ya. Kalau di situ ada 4. Nah, kita buat garis bantu. Garis bantu seperti apa? Garis bantu seperti ini. Kita buat garis bantu. Tapi sejajar dengan si garis ini. Sini lah ya. Oke. Nah, ini dia. Garis bantunya. Ini garis bantunya nih, PA nih. Ini kita ini deh. Ini PA. Garis PA, garis bantu ya. Garis PA, garis bantu. Nah, habis itu kita bikin garis sih bahwasannya kita mau analisis nih sesarnya tuh apa, kedudukan bidangnya. Nah, itu kan tadi kan kedudukan untuk si gini. Jadi buat kontur diagram dan kedudukan bidang sumbunya. Nah, tadi kan ini kan kedudukan sayap-sayap lipatan. Nah, kita di sini cari kedudukan bidang sumbu. Pertama kita harus nyari kedudukan bidang sumbu ya. Oke, berarti ini salah. Kita yang nomor ini kan yang ini kan. Nah, ini yang ini. Nah, ini berarti kedudukan sayap-sayap lipatan ya. Mana tadi? Mana? Bidang sesar bukan. Oke, kita ini dulu ya. Nah, jadi kedudukan bidangnya, itu seperti ini dia. Jadi kita gimana caranya dia berpotongan di sini. Jadi 90 derajat dari sini ya. Nah, berpotongan di sini. Di sini, sorry. Sini. Bisa gitu. Oke. Artinya ini kedudukan bidang sumbunya. Kedudukan bidang sumbu. Nah, kedudukan bidang. Nah, berarti kita tinggal cari aja nih yang ini. Ya. Berapa nih kedudukan bidang sumbu? 192 dan 85 gitu. Jadi kedudukan bidang sumbu 19285 ya. Bidang sumbu itu 192 N 192 is ya. Is 85. Nah, ini kedudukan bidang sumbunya. Kedudukan bidang sumbunya seperti ini. Gitu. Nah, kita coba ntar ya, kita cari lagi kedudukan bidang sesar 19. Nah, sebelumnya saya udah lihat nih bahwasannya dia kedudukan bidang sesar itu 193,85. Nah, tadi kan 192 kan 85. Nah, ini beda dikit lah dengan apa yang kita ini. Selanjutnya kita cari nih apakah dia sesar apa. Di sini kita lihat sini. Dia berada di titik ini. Si rosetnya dari sini. Artinya 90 derajat di kesini. 90 derajat ke sini, ini sigma 2. Sigma sini. Jadi menurut pemahaman saya ini disebut sesar. Ini jadi pergerakan sesar ya. Pergerakan sesar itu sama dengan sesar normal. Sesar naik, sorry.
sesar naik. Jadi seperti itu. Jadi saya. Mungkin itu aja dulu dari video saya yang pertama. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geraldo Putra Pratama dengan NIM 122370009 dari Program Studi Teknik Pertambangan Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan soal laporan saya nomor 4 dan nomor 5. Kita dari nomor 4 dulu ya. Nomor 4 datanya seperti ini. Kawan-kawan bisa lihat bahwasannya diukur data sesar mendatar sebagaimana pada tabel di bawah. Hipotesis awal data sesar mendatar pada tabel merupakan tear fault. Di mana ini nomor 4, nah ini nomor 3. Kita nomor 3 dulu ya. Seorang geologis mengukur berapa data sesar dan membuat hipotesis. Nah, kita punya data bahwa strike fault, deep of fault, piece of silicon lines, dominant slip sense. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Nah, pertanyaannya ialah jelaskan hasil analisa Anda, analisa hasil plot tensor kinematik dihedral dan fault plane solution Bingham. Nah, saran saya yang pertama di sini ialah kawan-kawan masukin dulu data ini. Data ini ya. Nah, kita buka dulu ya. Ini namanya Fault Clean. Jadi kawan-kawan buka dulu nih aplikasi Fault Clean. Pertama, kawan-kawan itu masukin datanya dulu. Gimana caranya ya? Add new. Masukin datanya tadi berapa. Nah, datanya tadi kita dapat bahwasannya dia 7565. Ya. Artinya di sini ada 75, fault strike-nya 7565 ya. 75, dip-nya 65 kan? Nah, rec-nya lihat. Selanjutnya, pitch of silicon lines itu 76 derajat east dan dominan slipnya sense 76 derajat east. Artinya apa? Artinya di sini kita isin dulu. Nah, 76 ini 76 derajat east. Tadi bahwasannya si dominan slip sense-nya trust, artinya di sini. Nah, tinggal calculate and save. Nah, di sini kawan-kawan, di sini kita udah dapat datanya, tapi saya udah buat secara ringkasnya, jadi kawan-kawan langsung aja. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini ya kawan-kawan. Jadi datanya sudah saya masukkan, tadi yang data di soal seperti ini, kawan-kawan tinggal masukin aja. Selanjutnya gini, ini kan hasil dari pembelajaran saya awal ya. Nah, kalau saya pribadi, gini ya, kita offin dulu aja semuanya kawan-kawan. Oke, tadi polosannya itu seperti ini kawan-kawan. Oke, awalnya seperti ini, data kita sudah masukkan. Pertama yang harus kawan-kawan lakukan ialah kalkulasi dulu ke kinematik tensor. Nah, di soal itu disebutkan bahwasannya analisis hasil plot tensor kinematik Bingham. Nah, ini ibaratkan kita fokus ke Bingham-nya aja gitu. Ya, kalkulasi Bingham, kinematik tensor, link Bingham. Ini tugasnya apa sih kayak gini lihat? 745. Di sini ada penentuan trend dan plunge. Jadi trend dan plunge dari data-data yang kita masukkan ini datanya. Kedua, kita masuk ke plot. Kita masuk ke kinematik X. Jadi seperti ini. Jadi ada sigma 3, sigma 1 dan sigma 2. Selanjutnya, kita masuk ke fault plane solution. Nah, ini sudah terbentuk pemplotannya. Selanjutnya ke PT dihedra. Ini dia. Lihat di sini kalau analisa saya bahwasannya sigma 3 ini merupakan sigma di mana dia XH max-nya paling besar. Artinya tekanannya ada di pada si XH max. Gitu kan kawan. Yang kedua, kalau saya ini SP-nya menengahnya di sini. Karena apa? Di sigma 2 ini tidak jelas. 7, ada 7, ada 5, ada 3, ada 2. Jadi di sekitar 2 ini tidak jelas. Jadi ini SH min. Kalaupun saya ingin menjelaskan, saya akan buka sebentar ya kawan-kawan. Ini saya. Nah, sini saya sudah merangkum ya, bahwasannya gini. Pada nomor 3, analogi dan hipotesa yang bisa kita dapat pada nomor ini ialah bahwa nomor 3 ialah sesar naik, di mana pada penentuan di software Fault Clean menyatakan bahwa sigma 3 merupakan pemicu tekanan utama atau si hexamax ya. Nah, pada ini diidentifikasi bahwa hexamax ialah merupakan prinsipal stress maksimum atau sigma 1. Jadi gini kawan-kawan. Pada dasarnya sigma 1 itu lebih besar daripada sigma 2, ya, lebih besar daripada sigma 2. Sigma 2 itu lebih besar daripada sigma 3. Di sini kita tahu ya bahwasannya sigma 3 lebih besar. Artinya sigma 3 itu sama dengan sigma 1 kawan-kawan. Ya, sigma 3 di sini sama dengan sigma 1. Artinya di sini sigma 3. Makanya kita di sini dapat bahwasannya sigma 2 tadi itu merupakan sigma 2 yang ada di fault clean ya. Nah, sigma 1, sorry. Sigma 2 itu sama dengan sigma 2 yang di sigma 2 yang ada di rumus utama itu sama dengan sigma 1 yang ada di fault clean tadi. Artinya apa kawan-kawan? Di sini kita lihat dulu ya.
Artinya prinsipal stres maksimum sigma 1, SH min ialah prinsipal stres menengah sigma 2 dan SV merupakan prinsipal stres minimum sigma 3. Nah, di sini kita bisa lihat kawan-kawan. SH max lebih besar daripada SH min lebih besar daripada XP. Kalau sesuai dengan rumus ini, bahwasannya pasti ini S1, ini S2, ini S3. Cuman kalau di fault clean tadi kita tahu bahwasannya S1 ini sama dengan sigma 3. S2 ini sama dengan sigma 1 dan S3 sama dengan sigma 2-nya. Jadi gitu kawan-kawan. Jadi kita bisa dapat menyimpulkan bahwasannya ini sesar naik gitu kawan-kawan. Jadi mudah aja ya kawan-kawan untuk nomor 3 ini. Nomor 3 seperti itu. Tapi kita keep dulu karena kita ada hubungannya dengan nomor 4. Kita lihat nomor 4. Kita langsung ke selanjutnya ya kawan-kawan. Pada lokasi dekat dengan data pada tugas 3 artinya ada hubungan nih 4 dan 3. Diukur data sesar mendatar sebagaimana pada tabel di bawah. Hipotesis awal data sesar mendatar pada tabel merupakan tear fault. Lihat, tear fault itu adalah sesar geser atau sesar strike slip fault kalau kawan-kawan ingat ya. Jadi sesar strike fault itu merupakan sesar transform. Kalau di benua ocean itu transform. Cuman kalau di kerak kontinental atau kerak benua itu sebenarnya itu yang transform itu transkulen. Kalau di kontinental terbentuk bersama dengan sesar naik pada tugas 3. Nah, dia ada ada apa namanya? Berkesinambungan nih nomor 3 dan nomor 4. Kita tahu nomor 4 itu sesar geser atau sesar transform atau sesar strike and slip gitu. Sama seperti tadi kawan-kawan, kita masukin nih data ini ya. Data ini ke dalam fault clean. Masukin. Nah, ini jangan lupa sense of shear-nya itu, sense of shear itu merupakan yang ini kawan-kawan ya. Sense of shear-nya. Nah, right lateral, left lateral kan tadi ya kan di soalnya. Nah, jadi kawan-kawan tinggal masukin. Nah, di sini saya sudah buat kawan-kawan. Nah, kawan-kawan ingat, pada saat memasukkan data, ada beberapa data yang saya coba itu berubah. Kenapa berubah? Mungkin itu karena penyesuaian dengan reg yang saya lihat ya kawan-kawan. Tapi mungkin ada pertanyaan, itu gimana ya bang? Apa perlu kita ubah lagi? Tidak, nggak perlu kawan-kawan, nggak perlu cemas. Memang itu sudah penentuannya. Ibaratkan software ini sudah canggih, artinya mereka tahu mana yang benar, mana yang memang harus dikoreksi gitu kawan-kawan. Intinya kawan-kawan di sini masukin data-data yang tadi ya, yang di soal. Ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masukin. Selanjutnya kawan-kawan, ini kemini tadi ya, saya mencari soal tentang analisa saya. Saya bantu dengan EA ya, EA boleh kawan-kawan. Yang penting kalian tidak offset saja kelebihan untuk EA. Selanjutnya kawan-kawan. Nah, saya pengen offin dulu kawan-kawan biar kawan-kawan ngerti nih cara buatnya ya. Saya kan off semua ya. PT Dedra, oke belum. Nah, pertama kawan-kawan harus masuk ke calculation terus kinematic tensor. Link Bingham. Nah, kita tahu ya bahwa Link Bingham trennya dan plunge-nya di sini dapat nih kawan-kawan. Selanjutnya kawan-kawan masuk ke plot. Ke plot. Masuk ini Link Bingham lagi. Masuk ke fault plane solution, Link Bingham lagi, masuk ke PT Dihedra. Nah, PT Dihedra dulu untuk penentuan apakah sih ini sigma 3-nya jadi XH max atau sigma 2-nya jadi XH min atau sigma 1-nya untuk SV itu kita bisa tahu dari sini kawan-kawan. Tapi kalau dari data di sini bahwasannya kita tahu nih, bahwasannya sigma 3 itu sebagai SH max. Sigma 1 tetap menjadi SV. Di sini tidak jelas ya kawan sigma 2. Jadi artinya sigma 3 di sini lebih besar daripada sigma 1 dan sigma 1 lebih besar sampai sigma 2. Cuman di soal itu sudah mendapat hipotesa bahwasannya itu sesar geser atau sesar strike slip. Artinya kita ikutin aja yang di soal gitu. Langsung aja ke analisa saya ya. Di analisa saya bahwasannya pada nomor 4 ialah sebuah sesar geser atau strike slip karena pada soal sudah tertera bahwasannya sesar ini merupakan tear fault. Nah, di sini tear fault ya bahwasannya sesar geser. Sorry kawan-kawan ada gangguan tadi maaf ya. Bisa dikatakan bahwa sesar geser dikarenakan terbentuknya SH max di mana berperan sebagai prinsipal stress atau sigma satunya. Artinya sigma 3 tadi itu sama dengan sigma satunya. SV adalah prinsipal stress menengah atau sigma 2-nya. Artinya apa kawan-kawan? Artinya di sini yang tadi yang tengahnya itu kan sigma 2. Nah, sorry kawan-kawan, bukan sigma 2. Iya, sigma 1 ya kawan-kawan. Nah, berarti SH minnya ini sigma 2 ya. Nah, gitu kawan-kawan. Kita masuk lagi. Ini sorry. Nah, sigma 3. Kalian kawan-kawan bisa lihat.
Nah, dan selanjutnya, pada fenomena pada nomor 4 ini terdapat sebuah longsoran bidang, kawan-kawan. Nah, longsoran bidang itu apa? Longsoran bidang itu merupakan jenis longsoran yang terjadi pada batuan yang memiliki bidang luncur bebas dan area mengarah ke sebuah lereng, kawan-kawan. Lalu bidang luncur ini dapat berupa sesar, kekar, liniasi, dan bidang perlapisan. Nah, kawan-kawan tahu ya, nomor 4 ini sebuah sesar. Jadi, bisa juga nih longsoran bidang ini terdapat pada si nomor 4 ini atau sesar geser ya kawan-kawan. Di mana longsoran bidang ini terjadi ketika sudut lereng lebih besar dari sudut bidang luncur ataupun sudut geser dalam lebih kecil dari sudut bidang luncur. Nah, kita bisa tahu ya kawan-kawan gini. Bidang longsor. Bidang longsor itu sebenarnya bisa diketahui di silicon lens-nya. Silicon lens itu apa sih, Bang? Silicon lens itu jejak dari sebuah pergeseran suatu batuan. Jadi kalau tadi kan bahwasannya sudut longsoran atau bidang longsoran itu bisa terjadi bahwasannya bisa karena sebuah sudut lereng lebih besar dari sudut luncur. Sudut lereng lebih besar daripada sudut luncur. Nah, ini bisa kita tentuin nih sudut lerengnya lebih besar apa enggak dari silicon line-nya, kawan-kawan, gitu. Jadi nomor 4 itu kita bisa hipotesis seperti itu ya, kawan-kawan. Nah, selanjutnya kawan-kawan, nah ini dia. Seperti saya ngomongkan tadi, bahwasanya sesar geser itu bahwasanya SH max lebih besar daripada SV dan lebih besar daripada SH min, gitu kawan-kawan. SH max tadi itu sigma 3, SV ini tadi sigma 1, ini sigma 2 kawan-kawan SH min. Jadi kalian bisa menentuin nih gimana sih caranya menentukan dari apa nih sesar geser atau sesar naik atau sesar normal kawan-kawan. Nah, di soal nomor 4 itu ada apa sih hubungannya nih nomor 3 dan nomor 4? Kita lihat dulu ya kawan-kawan. Hubungan antara soal nomor 3 dan 4 ialah letak terjadinya terlebih dahulu sebuah pergerakan dari masing-masing sesar. Jadi, duluan mana nih? Nomor 3 yang sesar naik atau nomor 4 yang sesar geser? Di mana menurut hipotesis saya terjadi terlebih dahulu sebuah sesar naik. Kenapa nih sesar naik? Nah, hipotesis saya sesar naik bahwasannya kita lihat silicon lines-nya dulu. Ya, pada silicon lines pada sesar naik gini, sesar naik itu mempengaruhi si hanging wall, kawan-kawan. Ya, artinya apa? Dia pasti merubah-rubah si silicon lines yang merubah arah mata anginnya. Beda dengan sesar geser. Sesar geser itu hanya mempengaruhi bidang horizontalnya. Maka dari itu saya menyebutkan bahwasannya sesar naik terlebih dahulu, baru sesar geser di dalam gejala fenomena ini. Karena apa? Lihat kawan-kawan. Di sesar naik ya, sesar naik ya kawan-kawan. Awal circus line ini duluan ini kawan-kawan, karena duluan ini baru dia masuk ke sini. Artinya apa kawan-kawan? Terjadi sesar naik dulu baru sesar geser, seperti yang saya jelaskan tadi. Berarti terlihat dari silicon lines-nya kawan-kawan. Jadi seperti itu ya hubungan antara nomor 3 dan nomor 4. Mungkin mohon maaf kalau ada kurang dari diri saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.